Selamat datang kembali di channel RSN Official. Selamat menikmati cerita hati ini. Crimson Flame Canyon, terletak di barat daya Beast Mountain Range, dinamai demikian karena api merah tua aneh yang menyala abadi di dalamnya. Dinding ngarai itu curam dan berwarna merah tua, seolah hangus oleh suhu tinggi, dan udaranya dipenuhi atmosfer panas dan kering. Tanaman biasa sulit tumbuh di sini, hanya sedikit pakis dan lumut kerak eksotis yang tahan api yang menghiasi lanskap. Ketika Ling Xuang memimpin Lai Tian dan sisa-sisa terluka dari Sekte 10.000 binatang ke bagian terdalam ngarai setelah perjalanan yang panjang dan sulit, semua orang kelelahan. Hari-hari melarikan diri, ketegangan saraf, dan cedera yang tak tertangani telah membawa moral dan kekuatan fisik tim ke titik terendah. Di hadapan kami berdiri tembok batu merah yang menjulang tinggi, halus, bagaikan cermin, ratusan kaki tingginya. Dinding batu itu bukan batu biasa, melainkan mineral langka yang disebut kristal api merah tua. Batu itu terbakar dengan api keemasan pucat yang samar namun tampak abadi, dan suhu tinggi yang dipancarkannya menyebabkan udara sedikit terdistorsi. Ini adalah pintu masuk ke alam pemisahan api yang disebutkan Ling Xuang. Ini dia. Ling Xuang menghentikan langkahnya, wajah Ria yang pucat memerah tidak wajar karena suhu tinggi, tetapi secercah harapan bersinar di matanya. Dia menoleh ke Lai Tian dan yang lainnya dan berkata, "Tunggu sebentar sementara aku membuka pintu masuk ke alam rahasia." Saat Lai Tian dan yang lainnya menatap dinding batu yang terbakar dan merasakan energi atribut api yang luas dan murni yang terkandung di dalamnya, mereka merasa agak tenang. Pintu masuk ke alam rahasia ini sangat unik dan tersembunyi dengan baik sehingga mungkin saja untuk sementara waktu menghindari kejaran Sekte Iblis dan klan binatang Fusion. Ling Xuang menarik napas dalam-dalam, menahan kelelahan fisik dan rasa sakit yang tersisa dari luka-lukanya, lalu berjalan ke suatu tempat sekitar 3 zang di depan dinding batu. Dia mengeluarkan liontin giok bulu merah miliknya, liontin yang sama yang pernah diberikannya pada Chen Ping, liontin api, dan membentuk segel tangan, mengubah ki pedang Xuan Tian miliknya yang murni menjadi kekuatan spiritual atribut api yang menyala-nyala, yang kemudian dia tuangkan ke dalam liontin giok tersebut. Liontin api itu tiba-tiba bersinar terang, memancarkan suara burung phoenix yang jelas dan merdu, lalu seberkas cahaya merah melesat keluar, menghantam bagian tengah dinding batu yang terbakar. Pada saat yang sama, Ling Xuang memfokuskan indera kedewaannya dan mulai mengukir segel pembukaan yang rumit dan mendalam. Namun, tepat saat segelnya hampir selesai, dan api di dinding batu mulai berfluktuasi secara ritmis, pada saat krusial ketika gambar hantu seperti portal samar-samar muncul. Mendengus. Dengusan dingin dan berwibawa meledak di telinga semua orang bagai guntur. Dengkuran dingin itu mengandung dampak yang kuat pada jiwa dan niat pedang yang membara. Ling Xuang adalah yang pertama terkena, dan merasakan sakit yang tajam di lautan kesadarannya. Segel indera ilahi yang ia tarik langsung runtuh. Dia mengerang, darah menetes dari sudut mulutnya, lalu terhuyung mundur beberapa langkah, cahaya liontin api di tangannya meredup. Hantu portal yang hendak terbentuk di dinding batu itu kemudian menghilang, kembali ke keadaan terbakar semula. Siapa yang pergi ke sana? Lai Tian menarik napas dalam-dalam dan berdiri di depan Ling Xuang, pupil matanya yang keperakan mengamati sekeliling dengan waspada. Murid-murid lain dari Sekte 10.000 binatang juga mengumpulkan semangat mereka dan mengambil posisi bertahan. "Xuanger, beraninya kamu!" Diiringi suara agung, sesosok perlahan muncul dari ruang di depan dinding batu yang terbakar, di mana ruang itu beriak seperti air. Pendatang baru itu adalah seorang pria parubaya yang tampaknya berusia sekitar 40 atau 50 tahun, mengenakan jubah merah tua bersulam pola api keemasan, berwajah tua, dan matanya bersinar terang, seperti dua nyala api yang berkobar, membawa pedang panjang merah tua dengan gaya yang aneh di punggungnya. Meskipun tidak terhunus, pedang itu memancarkan aura pedang yang tajam dan membakar, seolah mampu membakar segalanya. Auranya jauh lebih kuat daripada pedang langit surgawi di puncaknya, yang dengan jelas menunjukkan bahwa ia adalah seorang pendekar pedang tingkat atas di tingkat ke-8 atau bahkan ke-9 alam abadi surgawil, menguasai. Ketika Ling Xuang melihat orang yang datang, wajahnya langsung memucat. Mengabaikan luka-lukanya, ia segera membungkuk dan menyapanya, suaranya bergetar. Orang ini tak lain adalah guru Ling Xuang,
Ling Yan, seorang kultivator pedang jenius dari generasi sebelumnya di Sekte Pedang Xuantian, kemudian meninggalkan sekte tersebut untuk merintis usahanya sendiri dan kemudian dipuja sebagai ahli tak tertandingi yang dikenal sebagai Yang Mulia Pedang Api Surgawil. Tatapan Ling Yan bagaikan kilat. Pertama-tama ia melirik Ling Xuang dan melihat noda darah di sudut mulutnya serta aura lesunya. Secerca rasa sakit hati terpancar di matanya, tetapi segera dibayarigi oleh amarah yang lebih besar. Tatapannya kemudian menyapu Lai Tian dan para bisman lainnya, yang jelas-jelas bukan kultivator pedang dan semuanya terluka dengan aura bercampur aduk. Wajahnya langsung berubah muram hingga air mata hampir menetes. Suanger, apakah kamu lupa aturan gurumu? Suara Ling Yan sedingin es, tanpa emosi apapun. Alam rahasia api berkobar adalah tempat kultivasiku yang terpencil, dan aku sama sekali tidak akan mengizinkan orang luar menginjakkan kaki di sini. Kau meninggalkan dunia rahasia tanpa izin dan ikut campur dalam konflik antara sekte dan sekte iblis. Aku bahkan belum menyelidikinya. Sekarang kau berani membawa begitu banyak orang asing ke sini tanpa izin, dan kau masih ingin membuka dunia rahasia. Di mana kau tempatkan kepatuhanmu pada aturan seorang guru? Di mana kau tempatkan sila-sila sekte pedang Xuantian? Guru, mohon tenangkan amarahmu. Ling Xuang berlutut dengan suara gedebuk dan berkata dengan nada mendesak, murid ini tahu kesalahannya. Tapi ada alasannya. Sekte 10.000 binatang disergap oleh sekte iblis 10.000 jiwa dan seorang pengkhianat, dan sekte itu pun hancur. Pemimpin sekte Rift Heaven dan yang lainnya berjuang mati-matian untuk menerobos pengepungan. Sekarang mereka dikejar dari belakang dan tidak punya jalan untuk maju. Murid ini benar-benar tidak tahan melihat mereka dibasmi oleh sekte iblis, jadi aku berani membawa mereka ke alam rahasia untuk berlindung sementara. Kami mohon guru untuk berbelas kasih dan mengizinkan mereka memasuki alam rahasia untuk bersembunyi sejenak. Mereka akan pergi setelah badai berlalu. Ayah juga setuju untuk membantuku. Ling Yunzi setuju. Ling Yan mengerutkan kening, tetapi amarahnya tak kunjung reda. Itu urusannya kalau dia setuju. Ini alam rahasia api berkobar, wilayahku. Aturannya dibuat olehku. Bahkan jika Ling Yunzi dibangkitkan, itu tidak akan mengubah apapun. Dia menatap Lai Tian dan yang lainnya dengan tatapan dingin, seolah-olah sedang menatap sekelompok semut, sekelompok anjing liar. Apakah kalian layak menodai tempat kultivasiku yang tenang? Keluar dari Crimson Flame Canyon sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menghunus pedangku tanpa ampun. Senior, Lai Tian, menahan rasa malunya, melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. Junior Lai Tian adalah pemimpin sekte dari sekte 10.000 binatang. Sekte ini telah mengalami musibah besar ini, yang sungguh karena terpaksa. Aku sama sekali tidak bermaksud menyinggung kultivasimu yang damal, senior. Kami hanya meminta bantuanmu, senior, untuk mengizinkan kami berlindung sementara. Kami bersedia mempersembahkan seluruh sumber daya dan harta sekte 10.000 binatang yang tersisa sebagai hadiah. Di masa depan, jika kau punya perintah, seluruh sekte 10.000 binatang akan menembus api dan air tanpa ragu. Sekte 10.000 binatang. Apa hak seorang sampah yang bahkan tidak bisa melindungi gerbangnya sendiri untuk bernegosiasi denganku? Ling Yan mencibir tanpa ampun, sumber daya dan hartamu. Aku tidak menginginkannya. Keluar dari sini sekarang juga. Jangan paksa aku untuk mengantarmu sendiri. Anda, mendengar ini, seorang tetua klan serigala yang temperamennya agak berapi-api menjadi murka dan ingin maju untuk berdebat, tetapi dihentikan dengan tegas oleh Lai Tian. Melihat sikap tegas tuannya, Ling Xuang merasa cemas sekaligus malu. Dia melirik ke arah murid-murid Wan Shumen di belakangnya, yang sorot matanya kembali dipenuhi keputusasaan, lalu ke arah Lie Tian, yang masih terluka parah dan wajahnya semakin pucat. Kemudian, sambil menggertakkan giginya, dia bersujud 3 kali kepada Ling Yan, dahinya langsung memerah dan bengkak. Guru, ini semua salahku, tidak peduli berapa banyak kesalahan yang kubuat. Aku bertindak sendiri dan melanggar aturan. Murid ini bersedia menerima hukuman apapun, bahkan jika itu berarti kehilangan kultivasi dan dikeluarkan dari sekte. Aku tidak akan mengeluh. Aku hanya memohon kepada guru. Aku hanya memohon kepada guru untuk berbelas kasih dan menyelamatkan mereka. Mereka benar-benar putus asa. Jika sekte iblis menangkap mereka, mereka pasti akan mati mengenaskan. Tuan, kumohon,
Ling Xuang menangis tersedu-sedu, lah tahu bahwa meskipun gurunya keras, ia selalu menyayanginya. Mungkin masih ada secercah harapan. Melihat murid kesayangannya memohon dengan begitu rendah hati, amarah Ling Yan pun semakin menjadi-jadi, namun kali ini amarahnya tampaknya lebih ditujukan kepada Lai Tian dan yang lainnya. Lah merasa bahwa orang luar tersebut telah menyesatkan muridnya, menyebabkan dia tidak menaati perintah gurunya dan bahkan menyakiti diri sendiri untuk memohon belas kasihan. Keras kepala sampai akhir, Ling Yan berteriak tajam, namun tanpa melakukan gerakan apapun, dia hanya menjentikkan lengan bajunya pelan, ledakan. Tiba-tiba muncul kekuatan tak terlihat yang membara dan ganas, bagaikan letusan gunung berapi atau aura pedang yang menyapu, langsung menghantam Ling Xuang yang tengah berlutut di tanah. Engah satu, Ling Xuang terhantam keras, terpental mundur, lah memuntahkan seteguk darah di udara dan jatuh terbanting ke tanah beberapa meter jauhnya. Setelah berjuang beberapa saat, lah tidak dapat bangun, dan napasnya menjadi sangat lemah, yang menandakan bahwa ia terluka parah. Kakak senior Xuang, Nona Ling, para pengikut Sekte Pedang dan Lai Tian beserta yang lain berseru kaget, ingin melangkah maju, tetapi mereka tersapu oleh tatapan dingin Ling Yan, dan langsung merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es, tidak dapat bergerak. Kali ini, kamu dihukum karena tidak mematuhi perintah tuanmu, membawa orang luar tanpa izin, dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Suara Ling Yan terdengar dingin saat ia menatap Ling Xuang yang tergeletak di tanah, mulutnya berdarah dan matanya dipenuhi rasa sakit dan putus asa. Meskipun hatinya terasa sakit, wajahnya tetap pucat pasi. Sekarang, bawa sampah-sampah ini dan segera lenyap dari pandanganku. Kalau kalian berani berlama-lama lagi, serangan berikutnya tidak akan semudah itu, hanya terluka. Keputusasaan, bagaikan gunung yang terberat, membebani hati setiap anggota Sekte 10.000 binatang yang tersisa. Bahkan secercah harapan terakhir pun telah dipadamkan oleh Master Pedang Api Surgawi yang kuat dan kejam di hadapannya. Banyak murid telah kehilangan semangat mereka, terjatuh ke tanah, menunggu penghakiman terakhir mereka. Lai Tian mengepalkan tangannya erat-erat hingga kukunya menancap dalam di telapak tangannya, dan darah menetes dari sela-sela jarinya. Melihat Ling Xuang yang terluka parah dan anggota klannya yang putus asa, perasaan sedih dan tidak berdaya hampir menguasainya. Apakah benar-benar takdir bahwa Sekte 10.000 binatang akan hancur? Tepat ketika semua harapan hilang, fluktuasi aneh tiba-tiba datang dari arah pintu masuk ngarai. Fluktuasi itu bukanlah energi spiritual atau fluktuasi spasial biasa, melainkan sejenis irama yang berapi-api dan lincah, seolah-olah ada api hidup yang melompat dan bergerak. Segera setelah itu, semua orang tercengang ketika sesosok tubuh berpakaian biru kehijauan muncul di arena dengan cara yang tak dapat dipercaya, melintasi ratusan kaki dalam sekejap. Sosok itu tampak sedang menapaki tangga api yang tak kasat mata, dengan setiap langkah disertai oleh nyala api berbentuk teratai merah keemasan yang akan mekar dan kemudian padam, lah mendorong tubuhnya ke depan dengan kecepatan yang jauh melebihi teknik melarikan diri biasa, namun tanpa menimbulkan suara angin sedikit pun atau gangguan energi spiritual, sehingga tampak sangat elegan dan misterius. Chen Ping lah yang memimpin Xian dan Yingwu, yang nyaris tak mampu mengimbangi berkat kekuatannya yang abadi. Langkah-langkah pengendalian kebakaran. Ling Yan, sang master pedang api surgawi yang sedari tadi berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berekspresi dingin, tiba-tiba pupil matanya mengecil saat ia melihat gerakan kaki misterius di bawah kaki Chen Ping dan bayangan familiar dari teratai api emas merah tua. Untuk pertama kalinya, wajahnya memperlihatkan keterkejutan dan kebingungan yang tak tersamarkan, dan dia bahkan berteriak. Chen Ping berhenti, dan teratai api di bawah kakinya menghilang. Dia pertama kali melirik pemandangan itu. Ling Xuang, tergeletak di tanah, terluka parah dan hampir tidak bernapas. Lai Tian dan yang lainnya tampak pucat dan putus asa. Dan pendekar pedang berjubah merah yang gagah itu sedang menatapnya dengan ekspresi heran dan curiga. Dia langsung mengerti, tampaknya ini adalah guru Ling Xuang, guru pedang api surgawi. Terlebih lagi, tampaknya sesuatu yang tidak menyenangkan telah terjadi. Tuan Chen, senior, Xian, Yingwu, Lai Tian, dan semua orang yang mengenal Chen Ping merasa seolah-olah mereka telah melihat cahaya dalam kegelapan tak berujung, dan mereka semua berteriak kegirangan. Chen Ping mengangguk sedikit pada Lai Tian dan yang lainnya, memberi isyarat agar mereka tetap tenang.
Dia pertama-tama berjalan ke sisi Ling Xuang, berjongkok, dan memeriksa luka-lukanya. Serangan Ling Yan jelas tidak dalam kekuatan penuh, tetapi niat pedang yang kuat yang dikandungnya masih menyerang meridian Ling Xuang, menyebabkan cedera internal yang cukup parah. Chen Ping sedikit mengernyit dan mengirimkan secercah kekuatan abadi kacau yang murni dan lembut untuk melindungi meridian jantungnya dan menstabilkan luka-lukanya untuk sementara, senior. Ketika Ling Xuang melihat Chen Ping, air mata kembali menggenang di matanya, bercampur antara kesedihan dan rasa bersalah. Maaf, aku tidak bisa. Tidak apa-apa, jangan bicara, fokus saja mengatur napasmu. Chen Pingan menghibunya dan membantunya ke sebuah batu yang agak jauh. Setelah melakukan semua ini, Chen Ping perlahan berdiri dan dengan tenang menatap Ling Yan, Master Pedang Api Surgawi, yang telah menatapnya dengan saksama. Keterkejutan di mata Ling Yan berangsur-angsur digantikan oleh pengamatan dan keraguan yang mendalam, lah mengamati Chen Ping dari atas ke bawah. Pemuda berjubah biru ini, yang kekuatannya hanya berfluktuasi di tingkat ketujuh alam abadi manusia, memberinya perasaan yang sangat aneh. Meskipun tingkat kultivasinya rendah, dia tetap tenang dan kalem, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut menghadapi tekanan dari alam abadi surgawiku. Terlebih lagi, dia benar-benar menguasai langkah pengendalian api. Nak, siapa kamu? Ling Yan berbicara dengan suara berat, nadanya seperti benturan logam, kenapa kau tahu jurus pengendalian api? Jurus ini adalah rahasia yang disimpan oleh penguasa bintang roh api, dan hanya segelintir orang di dunia yang mengetahuinya. Dari mana kau mencurinya? RSN Official